Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DK Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Yang akan kita bahas adalah rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Untuk data tunggal, cara kita menentukan nilai rata-ratanya adalah tinggal kita jumlahkan semua data. X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai data yang terakhir, kemudian dibagi dengan banyak data. Itu untuk data tunggal. Kemudian kalau untuk data berkelompok, ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan nilai tengah. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma I dari 1 sampai N Fi dikali Xi dibagi sigma I dari 1 sampai N Fi. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan simpangan. Rumusnya adalah rata-rata adalah rata-rata sementara atau XS ditambah sigma I dari 1 sampai N Fi dikali Di dibagi sigma I dari 1 sampai N dari Fi. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan coding atau U, di mana rumusnya adalah rata-rata hitung sama dengan XS ditambah sigma I dari 1 sampai N Fi dikali UI dibagi sigma I dari 1 sampai N Fi dikali dengan P, di mana P ini adalah panjang interval kelas. Xn sama dengan data yang ke N, yang ini tadi ya. Kemudian N sama dengan banyak data, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, Xi sama dengan nilai tengah kelas ke I, Xs sama dengan rata-rata sementara, Di sama dengan simpangan kelas ke I, UI sama dengan coding kelas ke I, sedangkan P sama dengan panjang kelas interval. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh berikut. Contoh yang pertama untuk data tunggal. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Datanya adalah 6, 7, 3, 3, 2, 2, 5, 4, 8, dan 10. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata hitungnya? Caranya adalah tinggal kita jumlahkan semua data ini, kemudian dibagi dengan banyak data. Berarti rata-rata hitungnya sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10. Kemudian kita bagi dengan banyak data ini. Banyak data semuanya adalah 10 ya. 10. Ini sama dengan ini kita jumlahkan semua sama dengan 50 bagi dengan 10 sama dengan 5. Jadi rata-rata hitung untuk data ini adalah 5. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ini masih data tunggal, tapi data tunggalnya adalah data tunggal berbobot ya. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Nilai ujian 4, 5, 6, 8, 10. Kemudian
frekuensinya adalah 20, 40, 70, 20, dan 10. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata hitungnya? Jadi di sini tinggal kita kalikan antara data dan frekuensinya. Jadi rata-rata hitungnya kita tulis seperti ini, sama dengan 4 kali 20 ditambah 5 kali 40 ditambah 6 kali 70 ditambah 8 kali 20 ditambah 10 kali 10 dibagi 20. Frekuensinya kita jumlahkan 20 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80 ditambah 5 kali 40 sama dengan 200 ditambah 6 kali 70 sama dengan 420 ditambah 8 kali 20 sama dengan 160 ditambah 10 kali 10 sama dengan 100 dibagi 160. Hasilnya adalah sama dengan ini, kalau kita jumlahkan semua 960 dibagi 160 sama dengan 6 ya. Jadi rata-rata untuk data di atas adalah 6. Begitu caranya untuk yang nomor 2 ini. Baik, kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah untuk data berkelompok. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Ini datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan rata-rata hitungnya. Yang pertama adalah menggunakan nilai tengah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan simpangan atau D. Yang ketiga adalah menggunakan coding atau U. Baik, mari kita bahas ketiga cara tersebut satu persatu. Yang pertama adalah dengan menggunakan nilai tengah. Dengan cara ini kita tambah 2 kolom lagi ya, yaitu untuk nilai tengah atau XI, kemudian FI dikali dengan XI. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai tengahnya ini? Untuk mendapatkan nilai tengahnya ini, untuk kelas yang pertama itu adalah 20 ditambah 24 dibagi 2. 20 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 22 ya. Jadi di sini dapat 22. Kemudian untuk selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan panjang kelas interval ini. 20 ke 25 5 jaraknya. Maka panjang kelas intervalnya adalah 5. Ini tinggal kita tambah 5. 22 ditambah 5 27 tambah 5 32 tambah 5 37 tambah 5 42. Kemudian ini kita kalikan FI dikali XI ya. 2 dikali 22 sama dengan 44. 4 kali 27 sama dengan 108. 10 kali 32 sama dengan 320. 16 kali 37 sama dengan 592. 8 kali 42 sama dengan 336.
Kemudian ini kita jumlahkan semua ya. Hasilnya adalah 1400. Nah, inilah yang dikatakan dengan sigma FI dikali XI. Sehingga rata-rata hitungnya adalah sama dengan sigma I dari 1 sampai N FI dikali XI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N FI sama dengan sigma FI kali XI adalah 1400. Jadi kita tulis di sini 1400 dibagi sigma FI ini 40 sama dengan 35 ya. Jadi rata-rata untuk data berkelompok ini adalah 35. Begitu cara dengan menggunakan nilai tengah. Baik, kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan simpangan. Caranya adalah yang pertama, tetap kita cari nilai tengahnya ya. Ini tadi nilai tengahnya adalah 22, 27, 32, 37, 42. Kemudian kita pilih nilai tengah ini salah satu menjadi rata-rata sementara. Kita ambil yang di tengah aja ya. Jadi 32 ini kita jadikan rata-rata sementara. Jadi XS ini. XS nya adalah 32. Sehingga di sini kita tulis 0. Kemudian untuk mengisi kolom ini kita kurangkan dengan 32. Jadi 22 dikurang 32 sama dengan min 10. 27 dikurang 32 sama dengan min 5. 32 dikurang 32 tentunya 0 nih ya. Kemudian 37 dikurang 32 sama dengan 5. 42 dikurang 32 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya adalah FI dikali DI. Berarti 2 dikali min 10. Berarti min 20. 4 dikali min 5. Min 20 juga. 10 dikali 0. 0. 16 dikali 5. 80. 8 dikali 10 80. Kemudian ini kita jumlahkan. Ini negatif 40 tambah 80 40 ditambah 80 sama dengan 120. Jadi kita dapatkan sigma FI kali DI sama dengan 120. Sehingga rata-rata hitungnya adalah X sama dengan, rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah sigma I dari 1 sampai N FI kali DI dibagi sigma F ya, FI. Jadi rata-rata hitungnya adalah sama dengan, tadi kita mengambil rata-rata sementaranya adalah 32. Berarti 32 ditambah 120 dibagi 40 sama dengan 32 ditambah 3 sama dengan 35. Jadi sama hasilnya dengan cara yang pertama tadi. Kita di sini menemukan angka yang lebih kecil sehingga mudah
dalam menjumlahkan. Baik, kita lanjutkan. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan coding. Caranya adalah tetap kita pakai nilai tengahnya ya. Tadi nilai tengahnya di sini adalah 22, 27, 32, 37, 42. Kemudian kita ambil 32 sebagai rata-rata sementaranya XS. Ini ya. Nah, kemudian di sini kita tulis 0. Ke atas negatif ya, -1, -2. Sedangkan ke bawah positif, +1, +2. Begitu caranya. Setelah itu FI dikali dengan UI. Berarti 2 dikali -2 sama dengan -4. 4 dikali -1 sama dengan -4. 10 dikali 0 sama dengan 10. 16 dikali 1 sama dengan 16. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian ini kita jumlahkan. -4 ditambah -4 -8 ditambah 16, 8 ditambah 16, 24. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, dimana rumus untuk coding ini adalah kemudian kita masukkan ke rumus ya, dimana rumus untuk cara coding ini adalah rata-rata hitung sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma I dari 1 sampai N FI dikali UI sigma I dari 1 sampai N FI. Kemudian ini dikali dengan P. Ini sama dengan rata-rata sementaranya tadi adalah 32. Kemudian ditambah sigma FI kali UI ini ya, 24. Yang 24 ini dibagi dengan sigma F 40 dikali dengan P panjang kelas interval. Nih 20 ke 25 berarti 5. Ini sama dengan 32. Ini habis, bisa kita bagi 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 35. Jadi ketiga cara ini hasilnya sama ya. Rata-rata hitung untuk data per kelompok ini adalah 35. Di sini kelebihannya adalah angkanya lebih kecil lagi, sehingga kita mudah dalam perkalian dan penjumlahan. Baik, bisa dipahami ya ketiga cara tadi. Kemudian untuk tugas yang bisa dikerjakan, ini saya berikan 3 soal. Yang pertama, tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Dan yang kedua juga tentang rata-rata hitung untuk data tunggal yang berbobot. Kemudian yang ketiga ini ya, dengan ketiga cara tadi, tentukan rata-rata hitung dari data yang ada di dalam tabel ini. Yang pertama dengan cara nilai tengah, yang kedua menggunakan simpangan, dan yang ketiga dengan menggunakan coding. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bagi pada video kali ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.